9 ya setelah UTS kemarin. Jadi hari ini nanti teman-teman akan mengevaluasi dari proyek UTS-nya gitu ya. Harapannya nanti kalau misalnya ada kesalahan dari siapapun di sini ya, itu akan menjadi pembelajaran buat semuanya gitu ya. Jadi kesalahannya sendiri bukan cuma jadi pembelajaran buat dirinya sendiri gitu ya. Jadi nanti yang mengevaluasi adalah teman-teman sendiri. Jadi nanti akan dibagikan random ya. Jadi nanti saling mengoreksi, kemudian nanti sampaikan hasilnya. Sekarang sampaikan hasilnya di depan kelas gitu ya. Jadi ini ada beberapa clue gitu ya. Ada beberapa clue-nya yang sesuai dengan instruksinya. Kemarin ada 4 konsep gitu ya. Ada konsep data diri. Kira-kira ada nama lengkapnya nggak gitu ya? Di covernya ada namanya apa enggak? Gitu ya. Fotonya jelas atau tidak? Ada kontaknya, pendidikan, skills, ada semua atau tidak gitu ya. Dan seterusnya. Untuk konsep karya, apakah hanya ada karyanya atau implementasi medianya juga ada atau nggak ada? Padahal personal brandingnya adalah sebagai apa kemarin? Personal brandingnya sebagai desainer ya. Oke. Kemudian konsep media secara visual, layout, yang konsisten atau tidak, rapi, berantakan, enak dilihat atau enggak gitu ya. Silakan sesuai dengan prinsip desain, ada kesatuannya dan sebagainya gitu ya. Kemudian warna, terutama untuk backgroundnya gitu ya. Kemudian ukuran font, proporsi gambar, karya, implementasi, prosesnya mungkin gitu ya. Kemudian covernya tadi ya, nama dan sebagainya. Dari sekian banyak yang dikumpulkan gitu ya, ada nggak yang covernya nggak dikasih nama? Ada ya, pasti ada ya. Padahal itu udah disinggung dari awal ya. Pasti nanti ada tugas yang nggak dikasih nama. Ternyata bener, ternyata kamu eksekusi beneran gitu ya. Padahal harusnya kan harus ada nama. Oke, kemudian material cetak gitu ya, antara cover dengan kontennya, ketebalannya sama atau tidak dan sebagainya, sesuai atau enggak gitu ya. Kemudian ukuran bukunya kemarin A4 kurang lebih gitu ya, ada yang tidak sesuai atau tidak. Kemudian secara konten ada judul atau nama karya, tahun karya sampai tahun cetak ya semuanya, nomor halaman, daftar isi semuanya gitu. Kemudian konsistensi, terus estetikanya bagus atau enggak, kebersihan, kerapian, komunikatif semuanya. Jadi teman-teman saya kasih waktu untuk menulis ya, menulis dulu nanti sebelum maju ke depan satu, ditulis dulu kurang lebih 20 menit. Jadi silakan dievaluasi sekritis mungkin, sedetail mungkin, apapun yang kamu temukan di situ gitu ya, kekurangannya. Jadi tujuannya di sini sekali lagi bukan apa ya, bukan tujuan yang negatif, mau membandingkan ya, menjelek-jelekkan atau menjatuhkan, tidak ada sama sekali seperti itu ya. Justru ini kesempatan kamu untuk belajar, untuk ada perubahan tingkah laku gitu ya, supaya nanti ketika proyek UAS nggak diulangi lagi. Itu kalau kamu mau berubah lebih baik gitu ya. Bisa jadi nanti di dunia kerja nggak ada proses evaluasi seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalnya salah ya udah salah gitu ya. Jadi ketika ada proses evaluasi dimanfaatkan dengan baik ya, karena ini proses pembelajaran teman-teman gitu ya. Jadi seberapa layak
sebagai portofolio. Intinya seperti itu ya. Silakan dibantu. Nanti aja. Simpan dulu ya nanti ya. Jangan sampai dapat punyanya sendiri ya, teman-teman. Ali bisa bantu? Bagikan ke teman-teman ya. Oke, dapat. Itu masih ada dia. Yang belum siapa? Ya, silakan. Ada yang dapat punyanya sendiri? Nggak ada ya? Yang nggak masuk, ada yang dapat punyanya temen yang nggak masuk hari ini. Siapa? Oh iya, sudah turun belum? Nggak ada ya? Saya tukar. Siapa? Belum datang bu. Ya. Oke. Yang belum mengumpulkan gelas ini cuma sama Ali ya? Ali belum dikumpulin ya? Belum. Saya tukar ya. Untuk teman-teman yang mengevaluasi
evaluasi, nggak perlu takut sama temennya ya. Untuk evaluasi ya. Jadi kalau bagus, enggak ya enggak ada kata-kata lumayan. Buat yang dievaluasi nggak perlu malu juga. Kalau waktunya salah ya salah, gitu ya. Gimana? Gampang ya? Gampang, dari kesalahan itu gampang. Oke, nah cari kekurangan apa kelebihannya?
Maaf.
Gimana? Lebih banyak kelebihan atau kurangnya? Kurangnya ya? Oke, sudah cukup teman-teman ya? Sudah selesai ya? Ada yang mau maju duluan? Oke, silakan. Ya, di bawah caranya ya. Tunjukin ke teman-teman. Ini. Jadi nggak perlu buru-buru. Jadi biar jelas nanti gimana ditunjukkan gitu ya, sambil dijelaskan. Biar jelas teman-teman gitu ya. Selamat pagi teman-teman. Kenalkan nama saya Muhammad Ihsan Syahid. Di sini saya mau mengevaluasi karya teman saya, karya portofolio teman saya dari Alvin Fauzan. Mana Mas Boy? Jangan pukul ya Mas, nanti selesai. Ini kita mulai dari covernya ya. Jadi menurut saya dari covernya ini ada, jadi kata portofolionya ini ya, ini seperti kepotong. Jadi dia jadi seperti kepotong gitu, jadi kurang apa ya, jadi seperti ganggu gitu loh, ganggu pembaca saat lihat covernya. Terus mungkin bisa kecilkan dikit seperti itu. Terus kalau nama itu mungkin bisa di huruf kapital ya, di bagian namanya. Soalnya ini kan huruf kapital. Soalnya nama. Terus itu ini saya nggak tahu apa ya, ini bintang itu maksudnya apa. Jadi mungkin brandingnya Masnya ya, untuk bintangnya itu apa ini? Konsepnya. Iya, konsepnya. Oh iya. Terus
kita buka di bagian belakangnya. Nah, ada apa ya? Mungkin ini bisa kosong ya harusnya, menurut saya. Soalnya kan kalau orang buka buku itu pasti mulainya dari sini. Banyak apa ya? Seringnya begitu biasanya saya lihat. Terus untuk tulisan proudly present-nya ini itu mungkin bisa diletakkan di bagian sini, terus dipindahkan ke halaman yang sini. Jadi ketika dibuka langsung bisa kelihatan proudly present-nya seperti itu. Terus untuk table of content-nya ini yang bagian nomor halamannya itu mungkin bentuknya saya lihat kurang penempatannya itu kurang konsisten gitu loh. Jadi ini kan ada ada yang di bagian tengah, terus di bagian di bagian bawahnya lagi, terus semua dari tiga ini kan semuanya tuh ngikuti garis gitu loh, pasti nempel garis. Tapi yang bagian sini itu enggak gitu, jadi seperti yang enggak konsisten aja gitu. Terus ini mulai dari yang intro ya. Jadi kan katanya masnya mau buat brandnya masnya kan bintang ya. Mungkin bisa dijelaskan gitu loh sedikit ya. Terus ada penempatan nomor halamannya mungkin bisa juga. Jadi mulainya itu bisa mungkin di sebelah sini gitu loh. Jadi untuk menghindari misalnya kalau kepotong atau gimana, jadi dia bisa lebih jelas gitu. Terus sequence dalam pembaca itu lebih gampang gitu loh untuk nyari halaman. Terus ini ada lagi penggunaan huruf kapitalnya juga tidak konsisten. Di sini ada ini kan selamat datang di portofolio saya. Nah itu kan harusnya mulainya dari huruf kapital. Itu mungkin kurang jelas ya maksudnya apa di sini. Itu, nah ini kan masnya ngasih banyak informasi gitu ya. Terus ngasih subjudul. Nah itu mungkin karena semuanya warnanya putih, terus cuma dikasih bold, itu seperti nyambung gitu loh semua tulisannya. Mungkin bisa dikasih perbedaan warna gitu loh. Jadi yang lihat juga bisa jelas. Terus masuk ke ini karyanya, karya awal itu ini layout deskripsinya itu mungkin bisa lebih dipersipel lagi, soalnya di sini banyak lettering yang harusnya itu nyambung tapi dia terspasi gitu. Jadi cara membacanya kita itu seperti tersendat-sendat. Jadi seperti itu. Jadi mungkin masnya bisa buat lebih rapi. Terus untuk ininya jangan terlalu pendek ya. Untuk layouting grid-gridnya, grid hurufnya bisa lebih diperlebar lagi. Nah itu terus ini. Jadi kan di sini masnya langsung nempelkan karya. Itu mungkin kayaknya tiap karyanya harus diperjelas. Jadi ini karya apa, terus pembuatannya seperti
konsep kreatifnya. Terus katanya kemarin Bu Eva bilang harus ada mock-up-nya ya, sama apa implementasinya, maaf, ya itu. Terus, nah ini di semua karyanya nggak ada ya. Sama yang terakhir ini, mungkin ini kesalahan apa ya? Kesalahan mungkin kelebihan cetak atau apa, jadi ininya kurang jelas gitu loh informasinya. Terus untuk tahun pencetakan mungkin bisa dikasih di belakang aja, biar tahu gitu loh orang. Itu aja sih. Apa ada? Oke, terima kasih, kasih tepuk tangan dulu kepada saya. Oke ya, ada beberapa temuan tadi ya dari lisan. Yang pertama soal konten yang terpotong ya, grafisnya ya, entah itu teks atau gambar, gitu ya. Sebaiknya ini tidak terpotong gitu ya. Sebaiknya tidak terpotong, entah itu teks atau gambar. Yang gambar belum ketemu ya di file teks. Kemudian untuk font ya, ini fontnya ada banyak ya kayaknya ya. Ada berapa font yang dipakai? 3. Ada 3. Ya. Jadi ada judul, table of content, ini font pertama. Kedua, apakah perlu dibedakan kira-kira untuk kontennya? Enggak ya? Size-nya juga terlalu besar ya, gitu ya. Kemudian setelah cover, apakah ada sesuatu di sini? Sebaiknya jangan. Kalau dari referensi teman-teman? Nggak ada. Kemarin sudah buka referensi buku-buku ya? Sudah. Ya, ada. Jadi kosong gitu atau warna paling maksimal ya, ada warna gitu. Oke. Kemudian nomor halaman. Nomor halaman tadi sudah disebutkan? Sudah. Ya. Apakah halaman 1 di sini? Apakah halaman 1 itu tertulis nomor 1, angka 1? Angka 1 nggak tertulis ya? Jadi nomor 1 itu mulai yang mana? Dari cover? Atau dari isinya? Ngitungnya 1 itu dari mana? Setelah daftar isi terus sebelumnya itu ada apa ya? Kalau nggak ada Romawi ya, Romawi itu kan kalau misalnya ada table of content, pengantar dan sebagainya baru dikasih Romawi. Tapi kalau cuman table of content, nah, nggak perlu dikasih Romawi, nggak masalah. Jadi langsung dihitung ya angkanya gitu. Gimana? Apakah 1 itu tertulis? Angka 1-nya? Enggak ya, harusnya nggak tertulis ya. Karena bisa jadi dia di covernya atau di halaman isi yang paling pertama sendiri. Ya, ambigu ya berarti jadinya kalau ada nomor 1 gitu. Iya. Karena kalau di cover kan nggak mungkin dikasih halaman nomor. Nggak mungkin ditulis angka 1. Di halaman awalan pun juga nggak ditulis. Ya, di table of content atau mungkin kamu kasih sesuatu di sini ya. Halaman cover ulang atau pengantar atau biasanya ada identitas dari bukunya, itu nggak ada halamannya gitu ya.
Nah, untuk menghitung satunya dari covernya atau dari halaman awal yang apa namanya isi? Mulai daftar isi. Yang saya lihat di Mulai isi. Ada yang mulai cover? Ya. Ada yang mungkin yang mulai cover ngitungnya gitu ya. 1, kemudian baliknya 2, baru di sini 3 gitu ya. Ada yang seperti itu. Ada yang covernya nggak dihitung, langsung di halaman isinya 1 gitu ya. Baliknya 2 dan seterusnya. Gitu. Jadi kemungkinannya ditulis angkanya, berarti angka berapa? Mulai angka berapa? 3. Ya. Kalau misalnya covernya dihitung berarti bisa 3 gitu ya. Kalau nggak dihitung berarti kan ini 1, 2. Nah, berarti 3-nya kan di halaman yang berikutnya gitu ya. Yang jelas bukan ini sudah halaman ke sini baru angka 1-nya di sini. Gitu ya. Angka ganjilnya kan di sebelah mana itu temennya? Kiri saya ini. Angka 1-nya kan mestinya di sini. Hitungnya gitu ya. Karena ngikut dari depan. Intinya gitu ya. Sebentar, Ya. Jadi halaman 1 logikanya di sini atau sebelah sana? Angka ganjilnya. angka ganjilnya berarti Ganjilnya kan dari depan sini ya. oh iya ya. Oh hitungannya mulai cover. Bisa mulai cover, bisa mulai konten yang awal sendiri. Oh. Tapi logikanya kan berarti kalau ganjil di sebelah ya kanannya teman-teman ya. Gitu. Kalau ini kan genapnya. Iya. Gitu ya. Alignment ya. Alignment supaya jarak antara katanya nggak terlalu lebar, caranya gimana? Ya, ini kan renggang-renggang gini. Apakah dibiarkan seperti ini teksnya? Caranya gimana? Mata kanan. Mata kiri. Oh itu ininya. Jarak antar kata di Ini kan justify ya, rata tengah ini ya. Rata tengah ini. Berarti dibuat rata kiri ya? Rata kiri. Dan harus konsisten seperti itu ya, rata kiri. Tuh, ini deskripsi setiap ini aja ya, bukan setiap karya ya, tapi setiap ini kan branding, kemudian ada deskripsi gitu ya. Itu deskripsinya Yang ini. iya. Terus Terus yang satunya lagi. yang ini yang mana deskripsinya? Yang itu, Dari satu juga. yang di tengah itu. Yang di tengah. Iya. Terus keterbacanya gimana? Kalau seperti ini, orang tahunya gimana? saya Harusnya gimana? setiap karya harus di
Sopiknya tuh. Ada karya, ada teks gitu ya. Bukan teksnya dijadikan satu. Apalagi dikasih bintang Picola gitu ya. Kemudian minuman herbal gitu. Yang dijelaskan minumannya ini atau kamu bikin apa? Logo? Atau logonya? Minumannya atau logonya? Logonya ya? Gitu ya? Ini kan cuma minuman terus di rebranding gitu aja. Jelasnya cuma seperti itu. Mestinya kan ada konsepnya dan sebagainya gitu ya. Oke, kemudian nggak ada implementasi medianya, nggak ada ya. Oke, berikutnya silakan. Silakan berikutnya teman-teman. Nah, di sini saya akan melakukan kurasi terhadap portofolio milik Jeremy Vanda. Nah, pertama-tama untuk cover sendiri bisa dilihat dan jelas. Ini bisa dilihat dengan gaya klasik modern untuk menampilkan gaya yang elegan. Nah, kemudian untuk data diri sendiri ini dibilang cukup lengkap seperti poin-poin yang ada di situ. Ini memiliki beberapa isinya sudah lengkap dari experience, pendidikan, skills dan sebagainya. Kemudian dari konten table of content sendiri, saya memiliki kebingungan di ini bagian penomoran pada setiap ini karya. Ini apakah 1 sampai 3 atau kenapa nggak dibikin sesuai nomor halaman pada cover fotografi ini? Jadi kayak akan sedikit membingungkan pembaca lah. Ini apa maksudnya? Kalau memang mau konsisten seperti 1, 2, 3 pada setiap ini, kayaknya lebih tepat ada penambahan 1 nomor-nomor inilah pada covernya. Kemudian fotografi, di fotografi sendiri saya kebingungan bagaimana implementasinya terhadap foto-foto yang dihasilkan nih. Ya, sorry. Nih, saya agak bingung di sini aja. Beberapa ini enggak, fotonya mau dibawa kemana? Apakah dijadikan foto katalog dan bentuk katalognya pun nggak tahu kayak gimana. Nah ini juga mungkin ya ini adalah walau TPL ini capnya agak bingung juga katalognya bentukannya gimana dan implementasi yang minta itu. Nah kemudian untuk foto company ini lebih enaknya ada link atau code ya, scan itu. Jadi pembaca tahu oh bentukan videonya gimana. Nah, kemudian pada bagian branding, nah ini icon pack ini apa? Ini buat kita tahu sendiri branding kan membuat citra ya. Nah ini icon pack ini untuk brand apa? Jadi gak ada brandnya, malah lebih cocok ini ke bagian ilustrasi. Untuk yang lain, untuk pada bagian branding yang lain, oke lah, sudah jelas. Cuma apa konsep ide pengideannya kurang dijelaskan gimana. Sama juga ini. Nah, untuk ilustrasi, nah iya pengideannya gimana dan juga ini implementasinya ke apa, bentuknya apa, nggak tahu. Ini juga foto ini lebih kan ini foto skate jadikan apa namanya
vektor. Nah, ini implementasinya kayak gimana untuk seperti kan bisa jadi tas, model di tas gitu. Sama itu sih yang saya temukan. Oke, terima kasih. Nanti semua dulu ya. Kerennya itu. Ya, secara layout sudah apa ya, cukup komunikatif ya. Ya, secara layout sudah cukup komunikatif, dari segi ukuran fontnya juga sudah sesuai gitu ya. Bisa dibedakan mana yang judulnya, mana yang deskripsi, gitu ya. Jadi antara judul dengan deskripsi fontnya sudah jelas berbeda, ukurannya ya nggak sama ya, nggak sama, apalagi dibedakan fontnya gitu ya. Nah, kemudian nah ini tadi benar ya. Kalau misalnya di sini dikasih angka 1, 2, 3 di table kontennya ya. 1 fotografi, berarti di sini juga ada angka satunya gitu ya. Enggak dua-duanya. Oke, kemudian apa? Implementasi. Nah, ini karyanya apa ini? Itu foto pada apa? Tote bag. Karyanya apa dulu? Ini kan langsung implementasi ya kalau ini ya. Ini langsung implementasi. Tapi karyanya apa? Foto. Prosesnya di mana? Proses kreatifnya. Kalau bikin seperti ini, proses kreatifnya apa? Kan cuma taruh teks aja ya. Cuma naruh teks di t-shirt atau tote bag. Gitu nggak? Ya. Jadi mungkin ada karyanya dulu ya, entah itu logo, entah itu ilustrasi, gitu ya. Baru diimplementasikan ke media. Kalau ini berarti langsung implementasi. Gitu ya teman-teman. Ini foto ya, foto produk ya. Iya. Oke, kebalik ya, implementasinya yang mana nih? Implementasinya mana? Ini kan produk, foto produk ya, sorry ya. Dari foto produk, semuanya foto produk di sini. Implementasinya? Ya, mungkin bisa foto apa namanya, cover katalog atau isi dari katalog atau konten dari majalah, kayak gitu ya. Di mockup di situ. Kalau ini berarti cuma foto produknya aja dan ada banyak gitu ya. Prosesnya ada gitu ya. Icon belum diimplementasikan juga, belum. Logo, ini yang sudah ya. Oke, yang ada prosesnya ini. Ini proses atau bukan? Sebelum dan sesudah itu mungkin yang di sketch drawing itu ada prosesnya.
Ini proses, ini hasilnya. Itu foto yang maksudnya hasil jadinya itu yang sudah di scan. Ini hasilnya. Iya, itu yang Ini hasil. proses. Iya. Nah, bisa nggak membedakan mana yang proses, mana yang hasil? Enggak. Karena dari proporsi gambarnya, gitu. Dan kamu juga akan kasih keterangan kalau itu proses. Dan proses itu minimal ada dua tahap gitu ya. Jadi mana yang proses itu gambarnya lebih kecil, mana yang hasilnya gambarnya jelas proporsinya lebih besar. Itu baru bisa dibedakan gitu ya. Baru nanti implementasinya gitu. Oke, berikutnya silakan. Yang perempuan gantian. Ya. Selamat pagi semuanya. Saya Deborah mau mengevaluasi portofolio dari teman kita Fase Putra Isava. Di sini covernya sudah menarik dan menurut saya covernya pas. Tapi buat kerapian dan kebersihannya masih sedikit kurang, kayak ada sedikit tidak rapi di dalam, ada plastik-plastiknya sama serat-serat. Nanti laminasi dong. Iya, tapi nggak rapi dulu. Habis itu untuk Baru awal udah baper ya. dalam isinya, kalau konsistennya itu menurut saya kurang di bahasanya, kayak judulnya bahasa Inggris terus isinya bahasa Indonesia. Sekalian aja bahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu. Terus untuk di sini table konten atau daftar isinya kurang halamannya, tidak ada halamannya. Ini branding itu di halaman berapa, terus media rekam halaman berapa, ilustrasi halaman berapa, cuma ada 1, 2, 3-nya doang aja. Habis itu di dalam setiap karya-karyanya itu yang bagian branding tidak ada tahun pembuatannya, terus sama tidak ada kayak konsep, kurang konsep kreatifnya. Untuk moodboardnya yang pertama ada 4, tapi yang lainnya mockupnya cuma ada satu aja, sama ini cuma 3. Tidak konsisten dalam jumlah mockupnya. Untuk media rekam tidak ada deskripsi sama sekali, sama tidak ada tahun pembuatan karyanya, dan juga moodboard kayak seperti foto model atau foto modelnya ada moodboardnya nggak ada. Terus ilustrasi tidak ada tahun pembuatannya, sama tidak ada sketsa atau konsep dalam gambarnya. Terus dalam konsep media atau visualnya, fontnya sudah terlihat jelas, bisa dapat dibaca, tidak terlalu banyak model fontnya, warnanya konsisten, biru, putih, sama hitam. Ukuran covernya tebal, jadi tidak terlalu gampang rusak lah. Habis itu komunikatifnya masih kurang yang tadi dalam daftar isinya itu. Habis itu saya bingung di bagian scan. Ini scannya tadi saya coba, isinya gambarnya ini lagi. Gambarnya kayak sama gitu loh. Itu saya kira scannya apa gitu. Maksudnya buat apa? Masih loading banget. Oke, maksudnya kan gini tuh, cuman kadang harus download dulu atau enggak harus loading, kan itu GIF. Mungkin saya kasih contoh aja. Ya.
nanti aja. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Oke, tepuk tangan ya. Oke, dari fisiknya tadi ya. Ada sambungannya di sini ya, sambungan apa jilidnya gitu ya. Ini mungkin yang bikin nggak rapi tadi ya, Iya. sama laminasinya. Memang lepas gitu ya. Ada nggak teman-teman yang nyetaknya sampai 2 kali di sini? Nggak ada. Berarti nggak trial, langsung aja. Langsung aja. Oke, kemudian nama di sini kesannya ada 1 atau 2 orang? Kalau kayak gini. 2 ya, kayak 2 orang ya ini. Iya. Nomor halamannya nggak ada ya? Nggak ada, nomor halaman tidak ada. Berarti untuk apa ada daftar isi? Kalau nomor halaman nggak ada, berarti daftar isinya harusnya tidak ada, gitu ya? Seharusnya. Kemudian untuk teks gimana? Sudah cukup atau terlalu besar? Warnanya kurang kontras. Teksnya terlalu besar ya? Masih terlalu besar seperti ini untuk teks deskripsi ya. Tahunnya tadi nggak ada ya, tahun karya ya. Sama implementasinya juga belum ada. Oke ya. Oke, silakan dibawa lagi. Nah, oke, satu lagi ya. Dari tadi temuannya kan sesuatu yang nggak ada di instruksi, gitu ya. Tapi belum ada temuan-temuan yang lain, gitu ya. Silakan satu lagi. Silakan, yang mau maju. Biarin dulu. Buku suatu. Selamat pagi semuanya. Ini aku kedapatan portofolio punya dari Laksmana Putra Anugrah. Oke, jadi mungkin komentarnya nggak banyak ya. Untuk yang awal dari covernya dulu. Kalau menurut saya dari ukuran fontnya sih, seharusnya kan portofolio yang paling ditonjolin karena itu judulnya. Nah, sedangkan ini kan hampir sama. Jadi mungkin yang bagian ini bisa lebih dikecilin lagi, pokoknya diatur lagi gimana caranya portofolio ini bisa lebih nonjol. Terus kalau yang untuk ini masih aman, ada semua ketentuannya. Fotonya bagaimana? Mungkin kalau dari ukurannya, ada penjelasannya. oh iya, mungkin dari
saran ya Mas. Jadi mungkin dari ukuran fotonya mungkin bisa lebih jelas, terus lebih besar lagi. Terus mungkin ini juga Mas, angle fotonya kali ya lebih proper lagi, karena kan ini kan untuk nunjukin ke klien nantinya. Misal kalau fotonya angle ya rada nyamping gini sambil gini kan. Jadi mungkin bisa lebih proper lagi gitu. Bisa minta tolong temannya fotoin ditembak atau gimana kayak gitu. Mungkin kayak torso ya, paling nggak kan torso. Maksudnya kelihatan badannya gitu ya. Nah cuma wajahnya maksudnya gitu ya. Iya, bisa gitu. Terus untuk table of content-nya mungkin dijelasin isiannya ya, karena ini baru judul-judulnya aja. Jadi masnya bisa nambahin lagi lebih spesifik, ini tuh dalamannya apa kayak gitu. Nah, terus untuk yang bagian sub temanya untuk soal desain ya, ini setelah saya lihat ternyata ini ada kurang konsistennya, kayak ya apa ya, ini tuh ada garis putih dia masuk ke hitamnya, sedangkan yang di tempat-tempat lain itu nah ada yang malah mepet. Pokoknya intinya harus disesuaikan sama, pokoknya harus konsisten satu sama yang lain sih. Terus ini udah beda lagi, itu untuk sub judul apa ya, sub judul yang ini. Nah itu, terus kalau ngomongin oh ya, kalau masuk ke kontennya sih mungkin yang kurang itu di tahun ini, nggak ada tahunnya. Terus habis itu sama yang terakhir ini aja deh, aku mau saya mau tanya soal warnanya. Kan ini kan kebentuknya temanya udah biru sama hitam ya, cuman ini aku paham sih maksudnya sampean itu ngikutin warna apa objeknya, kayak contohnya ini karena warna objeknya hijau, dia backgroundnya jadi paling hijau. Terus karena ini ada lemonnya warna hijau, ini jadi hijau muda. Terus ini ngikutin warna tanamannya. Nah mungkin aku nggak tahu gimana, pokoknya gimana kalau warnanya lebih konsisten, kayaknya lebih asik sih kalau mobil kayak gitu. Atau mungkin ada tanggapan lain juga boleh. Itu sih, terus ya mungkin itu aja sih. Komposisi di covernya gimana? Oh iya, komposisi tadi ya itu yang sudah saya sebutin. Mungkin portofolionya bisa lebih besar, terus ininya lebih diperkecil lagi karena yang utama kan judul ini. Oke. Itu aja sih. Ya, terima kasih. Ya. Saya close dulu ya. Yang menjadi empasis di sini yang langsung dilihat yang mana? Harusnya portofolionya gitu ya. Itu soal komposisi dan proporsi. Terus untuk apa dikasih garis ini ya, gitu ya. Pada intinya jangan memberikan grafis-grafis yang mungkin tidak diperlukan, gitu ya teman-teman. Kemudian fotonya proporsinya kurang besar ya untuk satu halaman ini, gitu ya. Oke. Kemudian ada warna. Opacity-nya kurang ya, transparan kayak kurang saturasi kan, value-nya terlalu Yang terakhir ya. Nah ini kan layout ya teman-teman ya. Letak teksnya di mana, letak gambarnya di mana. Ini yang kebaca dulu berarti yang mana? Apakah teksnya dulu? Enggak. Gambar yang paling atas ya. Harusnya teks dulu ya. Terus kemudian mana yang proses, mana yang karyanya. Nggak tahu. Yang tahu cuma Laksmana nih. Yang mana nih? Karyanya yang mana? Karyanya yang sudah bentuk gambar itu, terus saya mockup sebelah kanan. Ini mockupnya. Kalau ini karya foto berarti
Enggak, belum ada teksnya ya? Iya, belum. Harusnya. Gitu ya. Terus kemudian kalau implementasinya di apa ini postingan, apakah sudah bisa dikatakan sebagai karya desain? Sini. Ini. Karya foto kemudian dipost. Jadi karya desain nggak? Kira-kira? Ada fungsinya nggak? Kamu motret temanmu, kamu posting. Jadi karya desain nggak? Enggak. Enggak. Jadi kalau di frame atau di post itu belum menjadi implementasi media desain. Gitu ya. Oke, bisa dari hari ini tadi ya, bisa dirangkum mungkin beberapa poin temuannya. Sudah dicatat ya teman-teman ya? Bisa jadi nanti itu mungkin kesalahan temanmu sekarang. Tapi kalau kamu nggak nyatat bisa jadi itu nanti jadi kesalahan kamu, gitu ya. Jadi pembelajarannya buat teman-teman semua, meskipun tadi kesalahannya 1 orang gitu ya, 2 orang. Gitu. Karena kadang kita juga bisa lupa gitu ya teman-teman. Jadi tadi ada beberapa temuan gitu ya, mulai dari grafis yang terpotong, gitu ya, nomor halaman, ukuran font, proporsi gambar, gitu ya, sampai yang terakhir implementasi media. Gitu ya. Masih mau dilanjutkan? Bukan sekarang maksudnya. Masih mau dilanjutkan evaluasinya untuk menemukan yang lainnya mungkin? Enggak? Iya. Iya, gitu ya. Oke. Nanti mungkin masih bisa kita lanjutkan, tadi kan masih 4 ya? Iya. Masih kita bisa lanjutkan. Harapannya nanti di project UAS-nya sudah nggak ada kesalahan-kesalahan tadi yang diulang gitu ya. Jadi lebih layak dikatakan sebagai portfolio. Oke, untuk pertemuan minggu depan ya, minggu depan teman-teman silakan bawa project tugasnya ya, yang Instagram. Jadi saya cek progres tugasnya, nanti postingannya sampai di mana. Dan juga timeline-nya sudah dibuat pasti ya? Timeline sudah dibuat, silakan di print, cetak ya, di print ya, supaya bisa dicek antara timeline dan juga progres tugasnya. Gitu ya teman-teman. Itu untuk minggu depan. Sudah jelas? Bebas saja, timeline-nya silakan dicetak bebas saja, gitu ya. Karena cuma untuk ngecek progresnya. Oke, supaya nggak kaget nanti tiba-tiba dikumpulkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Cukup ya? Oke, sudah cukup untuk hari ini teman-teman. Terima kasih. Nanti silakan dikumpulkan lagi dan sudah dicatat ya punya siapa ya yang dievaluasi ya? Sudah ya? Oke. Oke, nanti silakan presensi teman-teman sampai keluar. Saya akhiri juga ya untuk hari ini ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Disimpan aja, disimpan dulu. Yang penting udah dicatat punya siapa, kemudian dikumpulkan lagi ya. Dikumpulkan lagi ke depan. Portofolionya dikumpulkan lagi.
partai baru. Partai baru. Lu sih ngantri. Berarti kamu tahu ada. Bisa ya. Terima kasih Bu, maaf ya Bu ya. Ilustrasi ku mobilnya kan roti ilustrasi. Iya, Iya, Jupian aku gambar. Suka gambar kayak enggak. Ibu, nanti yang buat tugas minggu depan kerjaan di Word terus di print. Timeline-nya kalau tugasnya nanti di handphone ya. kemarin. Belum ngerjakan. Kenapa? Nggak tahu caranya, Nggak nanya teman-teman. malu. Malu kan biasanya sama siapa? Sendirian biasanya ngurusin tugas. Ini berarti udah tahu ya. Ini kan ada contoh-contohnya teman-teman tadi udah lihat ya. Iya. Berarti udah ngerti. Ya gimana ya, masih bingung. Biasanya minta tolong sama siapa temennya? Nggak pernah minta tolong. Nggak apa-apa sih kalau mau minta tolong ke temennya ya. Hmm. Biasanya ahli nyamannya sama siapa? Kalau di kelas, kelas ini siapa? Nggak tahu, nggak ada kayaknya. Belum. Tapi udah ngerjain sebagainya. Yang tugas 1 doang yang belum saya. Oke. Tapi yang sisanya masih belum.